dengan judul Pria yang Tidak Tahu Dari Mana, yang dibintangi oleh sahabat karib saya sendiri, mengisahkan tentang perjuangan seorang karyawan pegadaian yang menyelamatkan tetangganya dari kejaran mafia kelas kakap. Inilah Pria Tidak Tahu Dari Mana. Di awal, kita diperkenalkan pada sahabat karib saya sendiri, Cha Tae-sik, seorang karyawan pegadaian yang adalah mantan anggota agen pasukan khusus komando militer yang sudah pensiun dan lebih memilih menjadi karyawan. Dan seorang gadis cilik cengeng namun baik hati yang haus akan kasih sayang seorang bapak bernama Somi. Ibu Somi yang bernama Hyo Jung, yang tidak lain adalah pecandu sekaligus penari Ichikiwir. Bekerja sebagai penari di klub malam membuat Hyo Jung sering meninggalkan anaknya sendiri di rumah. Karena merasa kesepian, Somi sering pergi ke rumah Tae-sik untuk mengganggunya dengan jokes-jokes garingnya tersebut. Tetapi Jung tak menyukainya jika anaknya bermain di rumah Tae-sik karena khawatir jika Tae-sik berbuat hal yang tidak-tidak. Disebabkan sikapnya yang dingin, pendiam, dan tertutup. Tetangganya sering mengira jika Tae-sik adalah orang yang jahat. Suatu malam saat baru pulang ke rumah, Somi melihat ibunya sedang disiksa oleh salah seorang teman lelakinya karena berebut BH alias barang haram. Diketahui, Jung adalah seorang pecandu yang sampai menjual sempak punnya dilakukan untuk mendapatkan narkoboy. Karena takut melihat keadaan di rumahnya, Somi pergi menginap di rumah Tae-sik. Esokan paginya, sepulang Tae-sik dari makam sang istri, Tae-sik melihat seorang ibu-ibu sedang marah-marah dan memukuli Somi. Karena Somi ketahuan mencuri tas anaknya. Polisi pun menanyakan keberadaan orang tuanya. Somi mengaku jika Tae-sik adalah ayahnya, tapi tanpa menjawab, Tae-sik pergi begitu saja. Karena kejadian itu, Somi merasa sedih dan saat bertemu dengan Tae-sik, Somi menangis bombay sambil berbicara pada Tae-sik jika dirinya tidak merasa marah karena kejadian tadi siang. Somi memaklumi karena selama ini orang-orang bahkan ibunya sendiri juga tidak peduli dengannya. Sesampainya di rumah, Somi melihat ibunya sedang disiksa oleh Jong Seok dan anak buahnya. Jong Seok adalah adik dari Man Seok. Kakak beradik ini adalah bandar narkoboy kelas kakap. Mereka menyiksa Jung karena Jung sempat mencuri sekepok narkoboy dan kamera milik anak buah Jong Seok. Karena kamera itu sedang digadaikan di pegadaian milik Tae-sik, maka mereka juga menggeledah rumah Tae-sik. Mereka berpikir jika Tae-sik dan Jung adalah komplotan. Walau barang yang dicarinya sudah ketemu, Jung Seok tetap membawa Jung dan Somi pergi. Mengetahui mereka sedang menyiksa Somi dan ibunya, Tae-sik berusaha menolong mereka. Satu HP milik Jong Seok sengaja ditinggal di rumah Tae-sik karena takut Somi dan ibunya dibunuh. Dengan terpaksa Tae-sik mendengarkan perintah-perintah dari Jong Seok. Mengikuti komando dari telepon, Tae-sik mulai bergerak menaiki mobil yang disediakan untuk mengambil suatu barang di tempat rahasia. Setelah itu, barang harus sampai di tangan Myung-kyu. Setelah mendengar perintah, Tae-sik membuang HP yang dipegangnya di tempat sampah lalu pergi menemui Myung-kyu. Sesampainya di sana, ternyata tiba-tiba polisi datang dan mengepung tempat itu. 니 누가 보내서 왔노? 아! 정확히 전달했어. Myung-kyu berusaha kabur. Tae-sik yang membuka bagasi mobil terkaget-kaget saat dilihat ternyata Jung sudah berada di bagasi mobil yang dibawanya. Kondisi Jung sangat mengenaskan, telanjang, terdapat bekas jahitan di tubuhnya karena organ-organ tubuhnya sudah tidak ada. Polisi menangkap Tae-sik karena berpikir jika Tae-sik adalah pelaku pembunuhan itu, dan Tae-sik pun ditahan. Tapi Tae-sik berhasil melarikan diri dari kantor polisi untuk mencari keberadaan Somi.
Untuk melacak keberadaan Somi, Tae-sik mendatangi suatu tempat untuk mencari tahu seseorang yang terlibat dalam penjualan organ. Saat mendapat informasi dengan gercep, Tae-sik menelpon dan berpura-pura akan menjual organ seseorang. Sesuai kesepakatan, mereka janji bertemu di sebuah klub. 아니 족발랐다고 신고도 안 하고 시키는 대로 했겠냐? Ternyata, tanpa sengaja Tae-sik berada satu lift dengan Mansyok, yang tak lain adalah pelaku penjual organ sebenarnya. Karena mengenali Tae-sik, segera Mansyok menelepon Jung-syok dan mengajak pergi dari tempat itu. 아, 오늘 물이 왜 이래? Sesegera mungkin mereka bersembunyi, tapi Doji yang salah satu anak buah Jung-syuk tertangkap oleh Tae-sik. Doji tak memberikan informasi apapun karena mengaku tidak tahu keberadaan Somi. Anak buah Jung-syuk yang lain pun datang dan terlibat perkelahian dengan Tae-sik. Tae-sik tertembak dan anak buah Jung-syuk pun berhasil kabur. Lagi-lagi mereka memberikan HP pada Tae-sik. Setelah HP itu diambil, Tae-sik berusaha lari mengejar mereka. Mansyok pun menelepon Tae-sik dan meminta agar Tae-sik bersedia di penjara selama 5 tahun saja, agar polisi tidak mencurigai jika dirinya lah dalang dari pembunuhan Hyo Chung. 내가 보여줄게. 넌 보고 살지. Jika menolak kesepakatan itu, Mansyok mengancam dan mengambil kornea mata milik Somi. Mendengar hal itu, Tae-sik marah dan mengancam akan menghabisi Mansyok. Namun karena luka tembak di perutnya, Tae-sik sekarat dan tergeletak di rumahnya. 또 하나가 선멸조 차태식이. Dalsyo adalah badan intelijen militer agen dari unit penyusupan. Beruntung ada Dalsyo yang menemukannya. Dibawalah Tae-sik ke rumahnya untuk diobati. Saat sedang sekarat, Tae-sik memimpikan masa lalunya. Dulunya Tae-sik yang bekerja sebagai agen pasukan khusus dan istrinya barusan mengandung. Saat menantikan kelahiran anaknya, suatu hari Tae-sik pergi ke toko baby, membeli sebuah sepatu bayi dan sang istri menunggunya di mobil. Tiba-tiba, datang sebuah truk menabrak mobil milik Tae-sik yang kala itu diparkir di samping jalan. Dari truk itu keluarlah seseorang dan langsung menembak Tae-sik. Namun Tae-sik berhasil diselamatkan oleh anggota pasukan khusus lainnya. Menyaksikan sang istri dan calon buah hatinya meninggal di depan mata membuat Tae-sik sangat terpukul. Hal itu yang merubahnya menjadi seorang yang dingin, pendiam, dan tertutup. Saat dirinya sudah sadar dari maut yang hampir menjemput, kalimat pertama yang diucapkannya adalah meminta senjata pada temannya. Seolah bangkit dari kematian, Tae-sik memiliki semangat lagi bak malam pertama demi menyelamatkan Somi. Saat polisi menelpon Tae-sik dan mengancam akan menangkapnya, Tae-sik berkata jika pembunuh Hyo Jung sebenarnya adalah Mansyok dan Jung-syok. Kemudian polisi bergerak mencari Somi. Polisi menangkap Jang Du-sik, salah satu komplotan mereka. Saat diinterogasi, Jang menjelaskan jika anak-anak kecil yang ditangkap oleh Man, selain Somi, adalah anak-anak dari orang-orang yang tak mampu membayar hutang pada Mansyok. Mereka bukan untuk dijual, melainkan untuk dijadikan kurir untuk mengirim narkoboy yang tidak ada voucher gratis ongkir untuk itu. Tae-sik pun bergerak mengawasi anak-anak di jalanan yang menurutnya mencurigakan. Diikutinya anak itu. Dari mulai mengantar barang ke customer sampai dijemput oleh sebuah mobil penjemputan. Sampailah Tae-sik di depan sebuah toko, melihat mobil yang menjemput kurir bocil tadi. Tae-sik menyelinap masuk. Di dalam toko terdapat pintu rahasia menuju ruang bawah tanah yang sangat gelap. Ternyata, di bawah ruangan gelap itu, dilihatnya ada Jung-syok yang sedang asik main Mobile Legends, sambil mengawasi beberapa anak yang sedang bekerja menimbang tepung. Dengan tidak memakai masker, ada seorang anak yang meninggal di tempat itu. 뭘 봐, 이 새끼들아, 이래. Masih di tempat yang sama, Tae-sik menelusuri ruangan demi ruangan.
dan ditemukannya beberapa lemari pendingin penyimpan mayat yang organ tubuhnya sudah hilang. Tanpa basa-basi, Tae-sik menembak anak buah Jung-seok. Tae-sik juga menembak kaki Jung-seok dan menghajarnya tanpa ampun, lalu mengikatnya di sebuah kursi. Dengan menggunakan HP milik Jung-seok, Tae-sik menelepon Man-seok dan menyuruhnya membawa Somi. 내 동생 털끝이라도 건들면 Mendengar teriakan kesakitan dari adiknya, Man-seok segera pergi untuk menyusul Jung-seok dan memerintahkan Ram Rowan untuk mencungkil mata Somi. Dengan emosi berapi-api, Tae-sik melepas selang tabung gas dan mengikatkan sebuah lampu petromak di sebuah tepung yang sudah dirobeknya. Saat isinya jatuh semua dan bungkusnya kosong, maka jatuhlah lampu itu mengenai tabung yang bocor. Lalu terjadilah ledakan hebat. Tae-sik berhasil mengeluarkan anak-anak dari tempat itu. Di tempat lain, Somi yang masih menanyakan keberadaan ibunya dan berharap ingin segera bertemu dengan ibunya, dikejutkan saat si gendut pengambil organ menjelaskan jika dia sudah mengambil jantung dan organ tubuh ibu Somi. Mendengar itu, Somi menangis dan merengek ingin bertemu sang ibu. Lalu si gendut membiusnya dan berniat akan mencungkil matanya. 여기 있어요. Di sisi lain, Tae-sik datang menemui Man-seok. Saat sampai di sana, Man-seok melemparkan sebuah kaleng yang berisi 2 bola mata dan mengatakan jika itu adalah mata milik Somi. Melihat bola mata itu, kemarahan Tae-sik memuncak dan menghajar semua orang yang ada di tempat itu. Bayangkan saja betapa hebatnya Tae-sik. Dirinya seorang diri melawan Man-seok dan selusin anak buahnya. Melihat semua anak buahnya kalah, Man-seok segera melarikan diri dengan menaiki mobilnya. Tae-sik segera menembak ke arah ban mobil. Tae-sik menghadang di depan mobil dan mengarahkan pistol tepat di depan muka Man-seok. Meskipun lega berhasil menghabisi Jung-seok dan Man-seok, Tae-sik merasa bersalah telah gagal menolong Somi. Dengan peluru terakhir yang dimilikinya, Tae-sik berniat menghabisi dirinya sendiri. Tiba-tiba, suara Somi memanggilnya, lalu muncullah sesosok Somi dan langsung berlari memeluk Tae-sik. Waktu polisi datang, niatnya akan menangkap si gendut pembedah mayat. Namun di sana, ditemukan si gendut sudah tak bernyawa dengan kondisi mata yang hilang. Ternyata mata yang dikirim Ram Rowan pada Man-seok bukanlah mata Somi, melainkan mata dari si gendut. Sebelum Tae-sik ditangkap, Tae-sik meminta polisi untuk mengantarnya ke suatu tempat. Ternyata Tae-sik pergi ke toko dekat rumah Somi dan membelikannya tas berisi alat tulis. Di sana Tae-sik meminta Somi untuk melanjutkan hidupnya sendiri. Tae-sik pun meminta maaf jika dirinya pernah berpura-pura tidak mengenal Somi. Dan inilah akhir yang sangat menyedihkan.